Tujuan dan manfaat pengobatan Qur'ani. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi tujuan sosialisasi terapi Qur'ani ini. Yang pertama, membantu memberikan jalan keluar yang islami kepada orang-orang yang sedang mengalami permasalahan hidup, baik berupa penyakit alamiah maupun penyakit akibat sihir, agar terhindar dan terlepas dari tipu daya syaitan, talbis syaitan, berupa khurafat dan bid'ah dalalah. Kedua, mengajak orang-orang yang belum mengetahui jalan syariat di antara saudara-saudara kita agar menyelesaikan masalahnya secara cerdas dengan kembali kepada Al-Quran yang dapat melindungi seseorang dari hal-hal negatif yang mengancam. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru berupa fitnah yang menimpa hati, berupa fitnah syahwat dan syubhat, fitnah kesalahan dan kesesatan. Fitnah, kata khurafat berasal dari bahasa Arab. Al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona, maka khurafat juga disebut al-hadis al-mustamlah minal qidb, cerita bohong yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan dan keyakinan, apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadits Nabi, dimasukkan dalam kategori khurafat. Bila dilihat dari segi usul fiqih, kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. 2. Bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamal syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan mengerjakan agama itu sendiri. Semua bentuk bidah di atas sangat tercela dan tidak boleh dilakukan. Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. HR, Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasulullah berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah dan sebaik-baik pedoman ialah pedoman Muhammad dan sejelek-jelek urusan adalah hal-hal yang baru. Itulah yang disebut bid'ah dan segala bid'ah itu sesat. Oleh Imam Nasa ditambah, dan segala yang sesat itu di neraka. HR, Muslim riwayat dari Jabir bin Abdullah.